Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Tapi bohong. Oh my god! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalkan nama aku Intan Adini Puri dari Prodi Pendidikan Ekonomi dan Rekananku. Nama aku Nur Hasanah dan dosen saya bernama Ibu Mimanisma SEMM selaku dosen mata kuliah Kealaman Dasar. Sebelum kami memasuki pembahasan, jadi saya dan rekan saya di sini akan menjelaskan beberapa materi mengenai metode ilmiah, sikap ilmiah, metode ilmiah sebagai ciri IPA, yang terakhir ada IPA dan perkembangan daya abstraksi manusia. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi metode ilmiah dan sikap ilmiah. Yang pertama itu ada pengertian dari metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses yang ketat dan sistematis yang melibatkan observasi, pembentukan hipotesis, eksperimen, dan analisis data dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam. Metode ini merupakan mekanisme utama yang digunakan untuk menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan ilmiah. Dengan melihat bagaimana pertanyaan diajukan, eksperimen dirancang, dan analisis dilakukan, pembaca dapat memperoleh apresiasi terhadap cara kerja sains. Selanjutnya di sini ada fungsi dari metode ilmiah. Fungsi metode ilmiah meliputi pemecahan masalah, membuat keputusan berdasarkan bukti, dan menemukan informasi baru tentang dunia di sekitar kita. Melalui proses ini, para ilmuwan dapat dengan percaya diri membentuk teori yang dapat diulang dan diuji oleh ilmuwan lain di seluruh dunia. Metode ilmiah telah memajukan pemahaman kita tentang dunia alami yang mengarah pada terobosan di berbagai bidang seperti kedokteran, teknologi, dan teknik. Kriteria metode ilmiah. Yang pertama ada berdasarkan fakta. Saat melakukan analisa dan menarik kesimpulan tidak didasari atas pendapat pribadi, tapi harus berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, berdasarkan dari prasangka. Bebas dari prasangka dalam melakukan penelitian, peneliti tidak boleh memiliki prasangka selama melakukan eksperimen, sehingga dalam metode ilmiah harus dijalankan secara objektif. Yang ketiga, harus menggunakan prinsip-prinsip analisis. Harus menggunakan prinsip-prinsip analisis, replikasi sangat penting dalam penelitian ilmiah. Dengan para peneliti perlu melakukan eksperimen beberapa kali dengan sampel dan variabel yang berbeda untuk mendapatkan data yang akurat. Terakhir, semua penelitian harus memiliki kegunaan praktis dan berkontribusi pada pengetahuan penelitian yang ada. Selanjutnya di sini kita memasuki dari langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah awal penelitian. Yang kedua, mengkaji teori. Agar penelitian dapat berjalan, peneliti harus mengumpulkan kajian teori atau pustaka untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, merumuskan hipotesa. Setelah langkah merumuskan masalah selesai, peneliti kemudian dapat membentuk hipotesis tentang apa yang mereka pikir mungkin menyebabkan fenomena yang diamati. Yang keempat, merancang eksperimen. Setelah membentuk hipotesis, para ilmuwan merancang eksperimen untuk mengujinya. Yang kelima, mengolah data. Hasil eksperimen dapat menggunakan berbagai teknik agar nantinya bersifat objektif, salah satunya adalah menggunakan metode statistik. Selanjutnya yang keenam, menyimpulkan. Setelah data terkumpul dari percobaan, ilmuwan menganalisis dan menginterpretasikan hasilnya sehingga mereka dapat menerima atau menolak hipotesis awal mereka. Yang terakhir, yang ketujuh, melaporkan hasil. Setelah penelitian selesai dan mendapatkan hasil, maka peneliti dapat membuat laporan hasil penelitian ke dalam susunan metode ilmiah dengan mempublikasikan hasil forum diskusi dan seminar. Selanjutnya ada contoh penerapan metode ilmiah.
Contoh yang pertama adalah studi kasus yang dilakukan pada efek hukum ketiga Newton. Setiap aksi memiliki reaksi yang sama dan berlawanan. Untuk menguji hipotesis ini, para ilmuwan merancang eksperimen dan mengumpulkan data untuk membuktikan teori. Yang kedua, ada contoh tentang hipotesis tekanan udara dan pengaruhnya terhadap benda yang bergerak. Untuk menguji hipotesis mereka, para ilmuwan merancang eksperimen melibatkan pengukuran tekanan udara pada ketinggian yang berbeda untuk mengukur efek tekanan udara pada benda yang bergerak. Selanjutnya ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah pola pikir dan perilaku yang harus dimiliki ilmuwan atau akademisi, meliputi rasa ingin tahu yang tinggi, kejujuran objektif, keterbukaan pikiran, serta kritis dan skeptis terhadap data. Sikap ini mendasari metode ilmiah untuk memecahkan masalah secara rasional, faktual, dan terbuka terhadap kebenaran baru. Komponen utama dari sikap ilmiah, rasa ingin tahu, selalu bertanya, mencari informasi, dan menyelidiki fenomena. Kejujuran, melaporkan data dan hasil penelitian apa adanya tanpa manipulasi, serta jujur pada keterbatasan diri. Objektif, menilai sesuatu berdasarkan fakta empiris, bukan perasaan pribadi atau prasangka. Kritis atau skeptis, tidak langsung percaya tanpa bukti kuat, selalu mempertanyakan kebenaran data. Terbuka, mau menerima pendapat, kritik, dan argumen orang lain meskipun berbeda. Ketekunan dan teliti, tidak putus asa dalam mencari jawaban dan memperhatikan detail. Bertanggung jawab dan pemberani, berani mempertahankan fakta atau kebenaran dan bertanggung jawab atas hasil penelitian. Yang terakhir, kreatif dan inovatif, menemukan cara-cara baru dalam memecahkan masalah. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Ayo sayang culik aku dong, aku bosan di rumah cuma bengong, sendirian hatiku jadi kosong. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode ilmiah sebagai ciri IPA. Metode ilmiah adalah proses berpikir sistematis, logis, dan empiris untuk memecahkan masalah dalam ilmu pengetahuan alam. Ciri utamanya meliputi objektif berdasarkan fakta, sistematis, langkah berurutan, empiris, pengamatan nyata, dan verifikatif, dapat diuji ulang. Ini membedakan IPA dari pengetahuan non-ilmiah. Selanjutnya ada karakteristik metode ilmiah berdasarkan objektif, fakta lapangan bukan opini pribadi. Sistematis yaitu prosedur kerja teratur, terstruktur, dan tidak acak. Dan empiris didukung oleh bukti nyata, hasil pengamatan atau eksperimen. Berdasarkan logis, masuk akal, analisis teoritis yang rasional. Dan verifikatif, yaitu hasil penelitian dapat diuji ulang oleh peneliti lain dengan hasil yang konsisten.
Berikut ada definisi abstraksi manusia, proses kognitif untuk memisahkan konsep universal dari objektif partikular melalui pikiran. Ini merupakan bagian dari berpikir komputasional dan pemecahan masalah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPA dan perkembangan abstraksi manusia. IPA dan perkembangan abstraksi manusia berjalan beriringan, didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi untuk memahami fenomena alam melalui pengalaman indrawi, memori, dan pemikiran. Abstraksi manusia berevolusi dari pemahaman teologis, mistis ke filsafat dan akhirnya positif atau ilmiah yang memungkinkan penyederhanaan konsep kompleks menjadi teori dan hukum. Berikut ada beberapa tahap perkembangan alam pikiran. Yang pertama, tahap teologi atau mistis. Manusia memahami fenomena alam melalui kekuatan supranatural atau teologi. Yang kedua ada tahap filsafat. Manusia mulai menggunakan penalaran dan abstraksi rasional untuk menjelaskan fenomena. Yang tiga, tahap positif ilmiah. Manusia menggunakan pengamatan, eksperimen, dan metode ilmiah yang logis serta sistematis. Perkembangan IPA terbagi menjadi dua. Yang pertama ada IPA klasik, yaitu berfokus pada fenomena makroskopik dan pemahaman dasar. Yang kedua ada IPA modern, lebih bersifat mikroskopik, analitis, dan memiliki tingkat abstraksi yang tinggi. A few moments later. Beberapa perkembangan abstraksi dalam IPA. Yang pertama, dari faktanya, yaitu hasil observasi yang intensif. Dari konsepnya, abstraksi tentang benda atau peristiwa alam. Prinsip, generalisasi hubungan antara konsep. Ada teori atau hukum, hasil akhir yang dapat diuji keabsahannya. Dampak pada peradaban, abstraksi memungkinkan manusia mengembangkan teknologi iptek dari yang sederhana hingga kompleks untuk kesejahteraan. Perkembangan ini bersifat kumulatif dan kontinu di dalam pengetahuan masa lalu menjadi dasar pengetahuan masa depan. Sekian materi yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Kalau misalkan masih ada yang bingung atau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau misalkan video ini membantu kalian, boleh di like dan share ke teman-teman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.